Perkenalkan, aku Surya, umurku 21 tahun. Eh, Kerjaannya di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kalau menurutku LGBTQ+ itu ya, menurutku adalah sebuah kebebasan berekspresi sih. Dan acceptance menurutku, kayak lebih menerima dan embrace gitu, kayak who you are, kayak siapa kamu, terus ya jadi diri kamu sejujur-jujurnya gitu. Nggak melulu tentang lesbi atau kayak gay, sesama hubungan sama jenis, tapi lebih menyeluruh sih, lebih luas daripada itu gitu. Awalnya pasti ada penolakan lah ya, ada rejection dari diri sendiri malah pertamanya. Cuman semakin kesini kayak gimana ya, nggak bisa maksain diriku buat suka sama lawan jenis gitu. Dan nggak tahu, aku juga nggak tahu kayak kedepannya bakal kayak gimana. Tapi untuk saat ini aku masih ada dalam lingkungan yang suka sesama jenis gitu. Asumsi buruk malah justru banyak kejadian di lingkungan kita sendiri gitu, kayak di dalam circle LGBTQ+ pun itu tuh masih bisa banyak yang ngasih kita asumsi buruk gitu. Kalau dari masyarakat kan istilahnya kayak udah jelek banget gitu ya, kayak kotor banget, gay, homo gitu, kayak pasti kayak pendosa lah, terus kayak suka jual diri lah, terus kan banyak banget berita kayak pesta-pesta gitu kan sesama jenis. Dan kayak gimana ya, istilahnya banyak dihubungin sama kayak kehidupan malam plus gitulah, tapi sebenarnya enggak semuanya kayak gitu sih. Dan malah di dalam satu circle LGBTQ+ juga itu tuh banyak yang diskriminasi satu sama lain gitu. Dan gimana ya, banyak mereka lebih banyak ngejudge gitu sih antara satu sama lain gitu. Contohnya kayak misalkan kalau di aplikasi kencan gitu ya, ada tulisan kayak C for C gitu, no ngondek gitu juga ada. Terus kayak manly for manly gitu, masih banyak banget kayak gitu walaupun di dalam satu circle. Mungkin beda-beda di tiap kota, terus tiap lingkungan gitulah ya. Kalau di circleku sih, karena aku sendiri nggak begitu kayak istilahnya kayak kecemplung dalam suatu circle gitu. Tapi alhamdulillah di circleku sih baik-baik ya orangnya. Tapi kalau di sana beberapa mungkin ada yang sebenarnya mereka juga punya kelas gitu, kayak yang high class kumpulnya sama yang high class gitu, terus yang sederhana ya udahlah, yang general biasa. Terus mungkin kita bisa sebut kayak murah gitu juga ada. Macam-macam sih circle-nya, beda-beda, sama kayak kita general orang ngumpul biasa ya, cuman mereka LGBTQ+ gitu aja sih. Trauma kekerasan seksual sih kalau aku nggak ada ya, kayak emang ya pilih sendiri, ngalamin sendiri, ya udah tanggung jawab sendiri gitu aja sih. Kalau ke keluarga sejujurnya kakakku malah udah tahu, karena kalau aku sama kakak tuh kita bener-bener kayak temenan gitu. Cuman yang paling susah sih ke orang tua ya, karena gimana ya, kita kan sebagai anak juga nggak mau ngerepotin orang tua gitu, nggak mau malu-maluin lah istilahnya. Jadi aku pun juga kayak ada di dalam fase kayaknya kita nggak bakal, maksudnya aku nggak bakal kayak gini terlalu lama juga gitu, kayak masih berusaha kembali ke jalan yang benar. Tapi
itu semua aku sambil ngalir sih pelan-pelan gitu. Untuk saat ini sih belum kepikiran buat open ke orang tua, came out gitulah istilahnya. Cuman kalau sama kakak-kakak udah gitu. Sejujurnya kakak-kakakku tuh orangnya pada open mind semua, kayak jujur mereka kalau aku pikir tuh keren sih, kayak mereka tuh terbuka sama semua hal, segala hal. Aku punya 2 kakak, terus dua-duanya benar-benar terbuka semua orangnya, terus berpikirnya tuh luas gitu. Jadinya kalau aku ada dalam LGBT plus gitu, mereka bilang kayak ya udah nggak apa-apa, malah mereka lebih kayak nenangin aku sih, kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu kayak gini, ini pilihan, terus ya emang jalannya kayak gini. Kalaupun kamu mau keluar dari circle ini kayak LGBT plus, mau keluar dari sini, silahkan pelan-pelan gitu, kayak ya buat kita nyaman gitu sih intinya. Sebenarnya susah cari kalau misalkan, jadi di dunia homoseksual sendiri itu kan ada kayak perannya gitulah ya. Siapa yang jadi kayak cowok atau ceweknya gitu kalau kita di pacaran normal. Sejujurnya kalau misalkan kalian mau lihat yang jadi ceweknya, ini kita ngomongin gay dulu ya, cowok. Kalau yang berperan jadi ceweknya tuh benar-benar kelihatan. Biasanya tuh mereka yang lebih kayak gemulai gitu-gitu. Itu bisa dibilang kayak udah pasti sih. Mungkin 95%-an gitulah ya. Kalau misalkan keakuratannya dihitung. Terus kalau misalkan mereka yang berperan jadi cowoknya itu yang susah banget, kayak itu gak bisa kelihatan gitu. Kalau cewek, beberapa cewek-cewek gitu kan biasanya ada yang potong kayak pendek, terus sifatnya kayak laki-lakian, tomboy gitu. Mereka mungkin juga bisa jadi gitu lesbian. Dan lesbian susahnya dilihat kalau secara mata telanjang gitu sih, mereka yang berperan jadi ceweknya gitu, itu benar-benar susah sih. Jadi kayak masih kayak cewek biasa, cowok biasa gitu. I would say ini nggak normal sebenarnya. Kalau misalkan general, kayak di dunia pengetahuan general, sebenarnya nggak normal sih. Kalau apalagi di Indonesia ya, kita kan erat banget sama agama dan sebagainya. Jadi kayak di sini sih bilangnya, di sini sih dianggapnya nggak normal. Aku pun nganggap itu juga nggak normal. Tapi gimana ya, selama kita bisa jadi diri kita dan kita nerima gitu apa diri kita dan kita ingin berubah lebih baik, menurutku it's okay sih. Aku nggak bilang ini tuh normal, tapi it's okay to be you gitu. Buat penyintas LGBTQ+ yang ada di Indonesia, ya aku harap kita bisa jadi orang yang kuat gitulah buat ngadepin orang-orang yang homofobik, yang rasis dan sebagainya. Terus kita sendiri harus lebih toleransi ke diri kita sendiri sama ke circle-circle, mulai dari circle kita, mulai dari teman-teman kita yang sesama LGBTQ+, biar diingetin kita di sini kan dianggap kayak minoritas. Terus kan kalau ada berita miring sedikit kan langsung ke blow up semua. Nah aku tuh pengen kayak kita tuh harus lebih berhati-hati, terus mengatur behavior sih paling sih. Kita kalau mau dihormatin ya kita harus jaga gitu diri kita, tata krama kita gitu. Bukan berarti kayak ini zamannya open terus kayak LGBT friendly kayak gitu kan, negara-negara lain udah mulai kayak gitu. Nah kita tuh maksudnya sebagai minoritas dikurangi lah kayak apanya ya, perasaan menggebu-gebunya tuh dikurangin, karena kayak Indonesia sendiri menurutku orang-orangnya belum siap ya nerima budaya LGBTQ+. Jadi ya itu aja sih pokoknya, semangat terus dan jaga diri lah istilahnya gitu.